Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pertamanya dalam Perang Asia Pasifik. Jepang membutuhkan dukungan penuh dari Indonesia sehingga sebagai imbal baliknya, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk suatu badan yang saat ini kita kenal sebagai Dokuritsu Junbi Osakai atau BPUPKI yang beranggotakan 62 tokoh penting dari berbagai latar belakang agama, suku, dan daerah. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI. Rajiman Widyodiningrat ditunjuk untuk menjadi ketua. Pada tanggal 29 Mei 1945, terlaksanalah sidang pertama BPUPKI. Sidang ini membahas soal dasar negara Indonesia. Ada Muhammad Yamin yang merumuskan 5 dasar negara. Kemudian Supomo, dan terakhir disusul oleh Soekarno. Soekarno menyebutnya sebagai Pancasila. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni dengan tugas berikut. Panitia ini terdiri dari tokoh-tokoh besar. Akhirnya, lahirlah Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara. Pada hari ketika Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merdeka. Soekarno dengan sigap membentuk BPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang kedua BPUPKI pun dimulai dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar dengan menyetujui Piagam Jakarta. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, BPKI langsung bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil dari sidang tersebut ialah pengubahan pada sila pertama dasar negara yang tercantum pada Piagam Jakarta. Atas saran tokoh-tokoh dari Indonesia Timur, kalimat dalam Piagam Jakarta tadi akhirnya diubah. Dengan keputusan itu, PPKI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai generasi muda, kita bisa meneladani semangat itu dengan cara yang sangat sederhana. Hal-hal kecil seperti ini adalah wujud nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang mahasiswa, saya belajar bahwa sejarah lahirnya Pancasila bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga pedoman moral untuk masa depan. Para tokoh bangsa memberi teladan bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa diraih jika kita bersatu dan menghargai perbedaan. Mari kita menjaga warisan berharga ini. Jangan biarkan Pancasila hanya menjadi hafalan di atas kertas, tetapi jadikanlah ia nafas dalam setiap tindakan kita. Dengan begitu, kita bisa melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa, menjaga Indonesia tetap damai, adil, dan bersatu.